udah kelihatan banget ya gitu, bedanya dimensi antara atau beratnya. si Mic Mini dan si Mic 2 gitu. Nah, tapi sampai ada indikatornya nyala warna kuning seperti ini. Ini kita pakai noise cancelnya. Nah, terakhir ini yang kayaknya banyak yang nunggu nih. Ini bisa connect ke Android ataupun iPhone. Let's say gue lagi nge-shoot, abis itu mendadak mati, gue perlu waktu berapa lama untuk ngecas? Nah, sampai full. Ini kalau darurat banget, dia bisa ngecas 5 menit. Oke, langsung aja kita bahas desain atau form factor-nya dari DJI Mic Mini. Gimana bro, dari ukuran? Ini adalah mic paling kecil dari DJI dan enteng banget, beratnya cuma 10 gram. Jadi kalau kita taruh di sini, di baju ya teman-teman, itu nggak bikin baju tuh jadi lecek, jadi ketarik ya. Kayak tetap bisa stylish ya? Tetap bisa stylish dan rapi bajunya. Oke, dan bisa juga jadi aplikasinya tuh taruh di kerah ya. Jadinya kalau yang sebelumnya mungkin agak lebih besar ya. Jadi agak berat ya, ketarik agak ya. berat ya. Nah, tapi kalau secara berat dan ukuran kita kasih lihat dalam tabel ini aja. Jadi lu bisa kayak bandingin, tapi kayaknya sih secara visual udah gampang banget ya. Bedanya dimensi antara beratnya si Mic Mini dan si Mic 2 gitu. Nah, tapi untuk kayak metode kayak nyimpannya juga sama ya, ada casingnya ya? Betul, ada sama juga, ada charging case-nya. Oh, ada charging case-nya. Jadi dari awal pas beli itu udah ada charging case ya? Dapat yang paketan paling komplit. Paketan paling komplit. 2 transmitter, 1 receiver. Oke, ini kan makin kecil ya. Yes. Nah, fiturnya tuh apakah banyak yang di-cut sehingga suaranya juga, suara recordingnya juga ada kompromi atau gimana? Yes, nah ini kecil bukan sembarang kecil, tapi mic-nya ini banyak fitur-fitur yang enhance audionya kita, kualitas suaranya. Pertama ada noise cancelling. Nah, noise cancelling itu buat mengurangi ya suara-suara bising di sekitar kita, noise yang misal teman-teman syuting di outdoor, jalan raya banyak suara kresek-kresek jalan raya atau suara angin tuh bisa. Ada 2 level, strong and basic. Gitu. Ini dia contoh sampel kalau noise cancellation lagi mati di pinggir jalan yang agak bising. Kalian bisa komen sendiri gimana kualitasnya. Oke, sekarang ini kita aktifin noise cancellingnya, ya. Gimana suaranya dan cara aktifinnya gampang. Teman-teman klik tombol power sekali, jangan ditahan, sampai ada indikatornya nyala warna kuning seperti ini. Ini kita pakai noise cancellingnya. Gimana? Komen di bawah. Oke, ini suara yang ada di pinggir jalan tanpa menggunakan DJI Mic Mini. Ini langsung dari kamera DSLR kita aja. Kedua, dia ada juga low cut filter. Sebenarnya mirip-mirip ya, cuman buat nge-backup si noise cancellingnya kalau dirasa kurang ya aktifin low cut filternya. Nah, terus ketiga, dia ada windscreen atau bisa nyebut dead cap ya, yang bulu-bulu tuh di mic. Nah itu dapat windscreen, dapat ada 2, jadi kalau total ada 4, ada yang warna abu dan hitam. Itu kalau untuk angin yang kenceng banget, misal di pantai atau syutingnya dekat kipas angin ya. Depan kipas angin. Depan kipas angin, nah itu bisa pakai itu. Nah selanjutnya itu ada auto limiting. Auto limiting itu buat membatasi ya, sesuai namanya melimit suara-suara yang terlalu kenceng, yang sementara kita nggak bisa turunin. Contoh kayak teman-teman lagi di tengah konser, ya dengan sound systemnya yang menggelegar, kan nggak mungkin kita suruh pelanin suaranya kan. Nah itu pakai auto limiting supaya nggak pecah suaranya. Atau mungkin kasus sederhananya itu kita taruh mic-nya nggak sengaja terlalu dekat. Misalnya kita lagi street interview terlalu dekat, betul. Itu bisa ya? Bisa juga gitu ya, menjaga biar nggak pecah. Nah terus untuk mode perekamannya lengkap juga nih, di kedua mic-nya bisa mono, stereo, dan safety track. Nah, tapi untuk kayak pengaturannya tuh bisa apa lagi sih yang terkait recording? Karena kalau lihat fisik kan ini sangat minimalis ya. Transmitternya udah kayak kancing, receivernya juga gitu, kecil. Gitu. Nah, ini bedanya juga dibanding Mic 2. Nah, kalau Mic 2 itu ada banyak tombolnya ya. Ada tombol record juga, terus di receivernya ada layarnya, ada banyak menu-menunya. Nah, kalau di Mic Mini, ini ringkes. Tombolnya cuma ada tombol power dan tombol buat pairing. Di receiver cuma ada sama tombol power, tombol pairing, dan ada gain level. Nah kita bisa adjust gain level di receivernya buat ngatur sensitivitas suara ya. Jadi bisa sampai dari minus 12 sampai plus 12. Nah nyetingnya diatur aja. Efeknya apa? Kalau makin tinggi gain levelnya dia makin sensitif nangkep suara. Kita ngomong pelan aja tuh bisa kedengeran kok. Tapi minusnya ya banyak noise juga nanti. Gitu. Nah, tapi kan tenang, ada noise cancellation tadi ya. Gitu. Nah kalau makin minus suaranya makin jernih, tapi ngomong kita juga mesti
lebih kencang suaranya gitu. Itu settingannya di receivernya. Jadi simple banget. Oke, jadi bisa di receiver dan juga di DJI Mimo. Yes, bisa di aplikasi DJI Mimo. Oke. Selanjutnya gue mau ngomongin terkait konektivitas. Kebetulan banget tadi kita pakai di SLR, terus mendadak overheat, kita gampang langsung switch ke Pocket 3, keluarin aja ini langsung kita pakai Pocket 3, switchnya segampang itu. Yes, dan ini bisa connect wireless. Connect wireless tanpa harus ditempel apapun di receiver atau apa-apa macam-macam nggak usah. Langsung aja wireless Bluetooth. Dan itu juga berlaku untuk Osmo Action 5. 5 dan 4. Gitu. Oke, biar clear, Action 5 itu bisa langsung 2 channel ya? Yes, bedanya di situ. Ya? Kalau Pocket 3 dan Action 5 bisa langsung 2 channel. Nah, kalau yang punya Action 4 cuma 1. Nah. Oh, jadi sama ya. Untuk Action 4 baik itu dia connect ke mic 2 atau ke mic mini hanya 1 channel. Satu channel tuh maksudnya transmitter ya. Jadi kalian mau ngomong kayak gini kalau Action 4 nggak bisa. Tapi kalau Action 5 dan Pocket 3 bisa. Switchnya segampang itu. Nggak usah ada tempel-tempel apa lagi. Oke, tadi kan kita udah kasih tau ya. Bisa connect ya ke bisa Action connect ke produk environment-nya DJI. Iya, DJI, gitu. Ekosistemnya DJI. Yang lain apa? Ke yang lain. Laptop. Nah, yang suka online meeting, conference ya, Zoom, Google Meet dan lain-lain bisa juga. Tinggal colok aja si receivernya, Type-C ya, colok ke laptop. Udah, itu plug and play, langsung bisa dipakai. Tinggal pilih aja source audionya, tapi di Zoom-nya ya, di aplikasi Zoom-nya dipilih, jangan Windows atau MacBook-nya, tapi gampang lah, tinggal ganti source. Nggak perlu installer ini itu ya. Yes, betul. Apalagi itu satu. Males lah kalau ada installer gitu. Kedua, ke mirrorless atau DSLR teman-teman, pakainya bukan Type-C tapi pakai kabel 3,5 mili ya, TRS. Itu dapat, tenang aja. Dapat. Jadi pakai receiver ya di kamera ya. Jadi selama kamera teman-teman ada port 3,5 mili, itu bisa dipakai ke kunciannya itu aja, selama kameranya ada port 3,5 mili, fungsinya bisa connect dengan receiver si DJI Mic Mini ini. Nah, terakhir ini yang kayaknya banyak yang nunggu nih. Ini bisa connect ke Android ataupun iPhone. Gitu, ya. Caranya makan menarik juga nih, ada 2 cara. Pertama, connect ke receivernya tadi, tinggal colok aja, buka kameranya, selesai syuting ya, plug and play. Itu bisa connect 2 transmitter juga. Nah, cara yang kedua itu pakai Bluetooth, jadi wireless. Ya, nggak usah connect ke receivernya. Ya, tinggal pairingin aja mic mininya ke Bluetooth, sama kayak pairingin TWS ya, smartphone dan lain, pairingannya ke Bluetooth. Nah, bedanya di sini pakai aplikasi third party untuk kameranya. Jadi nggak pakai kamera bawaan handphone teman-teman. Nah, kalau rekomend dari kita, kalau di Android itu ada Filmic Pro dan Protect. Ya, kalau di iOS atau di iPhone bisa Protect juga, dan Blackmagic Cam. Sebagai representatif netizen Indonesia yang agak, ya gue juga males sih kalau bayar aplikasi-aplikasi ya. Tenang aja. Itu versi gratisnya tuh bisa akses itu nggak? Takutnya itu yang pro version. Ya, itu gratis. Jadi Protect, Blackmagic ya. Atau mungkin teman-teman punya yang referensi lain ya, teman, ini referensi dari kita, itu gratis dan bisa langsung dipakai. Connect wireless. Nggak perlu subscribe yang berbayar lagi, karena gue tahu subscribe CapCut udah 700 ribuan gitu ya. gitu. Nah, tapi kalau ngomongin tadi kan ada yang langsung ya wireless Bluetooth, dan tadi juga ada yang bisa connect ke iPhone ataupun Android pakai receiver ya? Yes, betul. Nah, itu connect-nya gimana? Connect-nya gampang banget. Ini ada tombol sebelah sini, ya. Ada tombol pairing, itu ditahan aja. Jadi kalau sebelum connect ya, waktu mic-nya bernyala, itu ada lampu kedip-kedip warna biru. Maksud gue lebih tepatnya receivernya. Receivernya dikonekin ke ini gimana? Receiver konekin ke gadgetnya, handphone. Itu tinggal colok aja. Pakai Type-C gitu ya. Pakai Type-C. Dapat. Nah, mohon maaf buat teman-teman yang masih pakai port Lightning, kita belum tersedia. Berarti mesti ada converter ya? Mesti ada converternya, ya nanti coming soon sih ya. Atau ya teman-teman tadi bisa connect via Bluetooth. Jadi nggak usah pusing pakai receiver. Nah, berarti clear ya kalau misalnya buat teman-teman yang masih pakai iPhone, contohnya gua pakai iPhone XR kan masih Lightning. Makanya tadi gua nanya, biasanya kan sekarang udah definisi receiver bisa connect itu kan semuanya Type-C itu. Nah, berarti kalau gue misalnya nih si Type-C itu gue pakai ujungnya kan banyak tuh merek third party yang di-convert ke Lightning. Itu aman nggak? Itu kita belum nyoba sih ya. Cuman pasti ada pengaruh nanti. Pasti ada kompromi dikit ya? Ada kompromi entah di sinyalnya, konektivitasnya, dan lain-lain. Gitu. Nah, lah. Tadi konektivitasnya tuh kayak sangat versatile ya. Bisa masuk kemana, fleksibel ya. Ke kamera, ke HP, ke ekosistemnya DJI udah pasti gitu ya. Nah, tapi gimana nih kalau kita ngomongin konektivitas, konteksnya tuh kayak kita menjauh atau kita kehalang. Ini
Ya, walaupun Gimana? kecil sinyalnya oke juga kok ternyata ya. Kalau pakai receiver, teman-teman itu bisa sampai 400 meter maksimal. Itu dengan catatan yang kondisinya ngeblong ya, nggak ada interference, nggak ada halangan. Papan bola tuh. Papan bola, pantai, ya, sawah itu bisa. Nah, kalau pakai Bluetooth pasti nggak segitu. Karena tergantung kekuatan Bluetooth-nya handphone masing-masing. Gitu. Ada andil ya di situ ya. iPhone 16 sama misal iPhone XR misal itu pasti beda kan. Bluetooth beda. generasi Bluetooth-nya beda. Oke, ini gue bakal kasih denger lu recording dari jarak deket banget sampai jauh menggunakan mic mini dan dimana kita nggak pakai receiver ya, cuman pakai Osmo Pocket 3. Bluetooth ya, Ya, Bluetooth ya. Kita ngobrol, ini kita makin menjauh. 1-2 kita makin jauh. Komen di bawah suaranya, suaranya sama apa enggak dengan tadi dari dekat ya. Betul. Ini kita terus menjauh. Ini udah jauh banget nih. Udah cukup jauh berapa meter nih kira-kira? Ini kayaknya udah 20-an kali ya. 20 meter ya. Ya. Teman-teman nggak syuting dengan jarak sejauh ini juga ya. Kecuali emang agent properti. Ya. Nah, tapi gue sengaja nih kita bakal agak balik di sini. Coba. Nah, di sini mungkin mulai ada suara gue pribadi ini bakal ada sedikit ya, karena putus kali ya. mic-nya ke sana. Arah berlawanan. Cuman suara gue harusnya masih oke. Masih oke ya kayaknya musiknya. Ini ya. keren. Oke, dan ini udah jauh banget ya. Jauh banget nih kalau bikin konten prank seru nih kalau pakai ini. Iya, nggak kedengeran kecuali bikin videonya mesti ngumpet-ngumpet mungkin baru perlu jarak sejauh ini kali ya. Tapi yang jelas suaranya teman-teman bisa nilai sendiri ya sejauh ini ya gua rasa sih banyak ya skenario konten yang bisa dibuat dengan menggunakan recording mic mini ini. Ya, jadi tinggal konekin aja ke Bluetooth-nya. Betul. Dan sekarang ini lu bisa dengerin suaranya hanya menggunakan handphone tanpa ada receiver. Ini by the way pakai Android ya. Nah, ini lu bisa dengar suara gua. Ini benar-benar cuman pakai Bluetooth ya. Nggak ada istilah plug and play karena nggak plug receiver sama sekali. Benar-benar cuman konekin Bluetooth ke handphone lu. Nah, lu bisa denger suara gua. Mungkin kalau gua balik begini mungkin pasti ada sedikit kompromi ya suaranya karena di arah berlawanan. Tapi lu bisa bayangin nggak kalau misalnya mendadak lu ada ide konten, lu pengen dapat suara yang jernih, ini bener-bener cuman kayak konekin TWS ya. Kalau TWS kan gampang untuk konekin dari smartphone, terus konekin TWS bisa. Nah sekarang dengan metode dan kesimpulan yang sama, lu bisa bikin konten dengan suara audio yang clear. Ini gue jaraknya jauh, gue yakin sih kalau konten-konten yang lu pakai HP mungkin nggak perlu sejauh ini, tapi just for the sake of demo, ini lu bisa bayangin sejauh apa jangkauan dari si DJI Mic Mini dengan metode connect yang sangat sederhana ya. Gitu. Tapi kalau untuk syuting ngevlog teman-teman sih harusnya masih aman banget gitu. Dan kita udah nyoba di kalingan kaca, kalingan tembok ya, itu aman banget masih connect gitu. Atau kalau misalnya kasusnya kalau kayak Wia ya yang sering bikin konten-konten active lifestyle, misal kayak di pohon-pohon antara subjek dan kamera itu ada pohon-pohon tuh bisa aman ya masih ya. Banget. Oke, sekarang gua ngomong di jarak yang cukup jauh dari kamera, tapi lu bisa denger ya di sini dengan jarak yang jauh tapi dengan beragam rintangan kayak pohon-pohon di sekitar gua. Gimana menurut lu hasil recordingannya, audionya gimana? Lu bisa tulis di kolom komentar, tapi menurut pendapat gue sih ini musiknya aman banget ya. Oke, let's say lu pengen bikin konten kayak Panji si petualang yang ada di hutan-hutan gini, di mana di antara lu dengan kamera itu ada kayak pohon-pohon, tapi lu males nyeting yang ribet-ribet. Nah, ini langsung konekin pakai Bluetooth aja ke smartphone. Jadi bener-bener cuman transmitter dan smartphone. Lu bisa nilai sendiri gimana kualitas audionya. Oke, kalau let's say gue fitur udah semua cocok lah, terus handy juga desainnya. Baterainya gimana nih? Kecil-kecil kalau gampang loyo susah juga. Ini ya, bahkan ini keren ya, dia malah lebih awet dari kakaknya. Oke. Yang ukurannya lebih gede. Jadi si mic-nya ini atau transmitternya itu bisa tahan sampai 11,5 jam. Wow, awet banget kan? Nah, untuk si receivernya sendiri itu bisa 10,5 jam. Oke. Itu full record ya, ya operating. Jadi kalau misal hidup mati ya bisa lebih awet lagi. Oke. Gitu. Nah, ngomongin hidup mati, dia ada fitur yang asik nih kalau colok ke kamera. Si receiver ini bisa auto turn on turn off. Jadi kamera teman-teman dimatiin dia ikut mati, kameranya dinyalain ikut nyala lagi. Kayak si Mic 2 ya. Kayak si Mic 2 gitu. Dan si transmitternya juga sama. 15 menit dia nggak nerima sinyal, dia otomatis mati juga. Gitu. Jadi lebih awet ketika produksian ya. Oke. Nah, kalau lowbat tinggal masukin ke charging case-nya tadi. Oke. Jadi charging case-nya itu
dahsyat lagi, dia bisa awet sampai 2 hari 48 atau jam. 48 jam. Jadi kalau dimasukin itu bisa ngecas kira-kira 3,6 kali. 3,6 kali. Maksudnya bisa ngecas 3 kali sampai full ya, dari 0. Terus yang ngecas keempat itu ya 60% lah kira-kira. Gitu. Tapi biasanya kan kalau produksi ini kan pasti ada time constraint ya, keterbatasan waktu. Let's say gue lagi nge-shoot, abis itu mendadak mati, gue perlu waktu berapa lama untuk ngecas? Nah, sampai full? Ini, kalau darurat banget, dia bisa ngecas 5 menit, tahan 1 jam. 5 menit 1 jam? Nah, jadi bentar banget kan, kalau misalnya darurat ya menit 1 jam. Nah, kalau fullnya, si transmitternya atau mic-nya itu di 90 menit, 1,5 jam. Transmitternya, receivernya 10,5 jam. Kalau untuk charging case-nya itu di 2 jam. Tuh awet banget tuh. 2 jam ngecas, tahan 2 hari. Tadi receivernya mesti dicas berapa lama untuk biar dia full? Itu 90 menit, 1,5 jam lah. Oke, jadi baik transmitter atau receivernya itu harus dicas 90 menit untuk full? Beda, transmitternya 90 menit, receivernya 100 menit. Receivernya 100 menit? Beda 10 menit lah. Oke. Dan kalau charging case-nya nih biar buat full berapa? Tadi di 2 jam. 2 jam? Atau 120 menit. 120 menit. Oke, cukup clear ya teman-teman. Soalnya sering nanya kan kayak dari 0 sampai 100, nih gue udah bantu tanyain. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Kalau menurut gue sih pasti setiap produk tuh kan ada ya plus minusnya lah. Betul banget. Bukan minus lah, tapi keterbatasan dari si mini ini apa? Dibanding kakaknya mini Mic 2. Ya. Apalagi harganya nih kira-kira setengahnya ya. Iya. Setengahnya lebih malah. Betul. Lebih mahal 2 kali lebih tuh si Mic 2. Nah, keterbatasannya itu pertama si Mic Mini ini nggak ada internal storage. Beda dengan Mic 2 yang teman-teman kalau misal mau wawancara ya, tinggal todong aja tuh si mic-nya, nyalain dia bisa. Nggak bawa apa-apa pun, itu menjadi kayak recorder. Betul. Nanti filenya tinggal colok Type-C ya bisa dipindahin datanya. Kalau Mic Mini ini harus connect ke device. Untuk dia bisa ngerekam, nggak ada internal storage-nya. Satu. Kedua, dia nggak ada port tambahan di transmitternya. Kalau Mic 2 ada nggak? Ada. Jadi bisa tambahin lagi colok lavalier atau clip on ya biar jadi lebih jauh, atau colok ya recording yang lain itu bisa. Kalau ini nggak bisa. Benar-benar untuk di karena benar-benar kayak kancing sih. Kayak kancing aja gini. Ketiga, di receivernya. Ya, kalau tadi transmitter, sekarang receivernya itu nggak ada layar, nggak ada menu settingan macem-macem ya. Tapi kalau di Mic Mini ya itu cuma settingan dB aja tadi, gain levelnya aja. Sangat minimalis ya, baik di receiver ataupun transmitter. Makanya nyeting menu-menu kayak apa tadi, clip on-nya, terus auto limiting-nya, terus low pass filter itu adanya di kameranya kalau yang Osmo, atau kalau di handphone ya di Mimo tadi. Beda dengan Mic 2 udah ada di receivernya. Berarti ada ini ya, ada more or less-nya lah, ada plus minusnya lah. Karena kalau lu mau yang simple ya otomatis banyak yang di cut biar ya enteng ya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ada yang lebih lengkap ya jadi jelas tuh lu pilihnya si DJI Mic 2. Nah terkait tadi kan kita sebutin paketnya, boleh diulang sama harganya bro? Nah ini yang tunggu-tunggu kayaknya. Paket paling lengkap atau yang combo itu di harga 2,4 juta. Nah tapi bisa jadi ada promo. Nah, nanti cek lagi aja. Dia.id. Nah terus dapatnya apa aja? Dapat transmitternya 2, ya, dapat receiver 1, dapat charging case. Jadi yang dapat charging case cuma di paket yang ini. Dapat kabel 3,5 mili TRS-nya, dapat windscreen atau tadi dead cap-nya ya. Itu dapat ada 4. Jadi 2 warna abu-abu, 2 lagi warna agak gelap gitu. Terus dapat port Type-C. Itu yang paket komplit. Nah, yang basic itu hanya dapat 1 transmitter, dapat 1 receiver ya. Sama tadi port Type-C juga, dapat windscreen-nya atau dead cap-nya 2, dapat kabel juga. Tapi nggak dapat charging case-nya. Gitu. Oke. Jadi jelas ya teman-teman, tadi ada kayak plus minusnya udah dijelasin biar dapat pandangan yang holistik terkait si Mic Mini ini. Jadi lu bisa milih antara perlu yang Mic Mini atau sebenarnya perlu yang Mic 2 dan harganya juga kan ya cukup beda ya, cukup jauh. Jadi memang penargetan yang ditetapkan dia tuh juga beda-beda.
Oke, thank you udah nonton. Seperti biasa, kalau misalnya lu mau nanya Sena bisa dari mana? Yes, Instagram @cenavi pakai V. Oke, linknya gue taruh di description box dari video ini. Dan seperti biasa, kalau misalnya mau support, bisa dengan like, share, komen, dan juga bisa dengan membeli produk-produk yang kita udah bahas. Ya, salah satunya si DJI Mic Mini ini, karena udah pasti lebih cuan di via.id. Thank you and until next time.